Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, sebelum saya memulai untuk mempresentasikan kembali materi kita tadi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Putri Kasmramata dengan NIM 0220190008. Saya beralamat di Cikampak, Labuhan Batu Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 7 dan kelompok 8, di mana kelompok 7 berjudul yaitu komunikasi terapeutik pada lansia, sedangkan kelompok 8 judul materinya tadi itu komunikasi dengan kelompok keluarga lansia. Pertama saya akan mempresentasikan kembali atau mengulang kembali tentang materi apa yang saya dapat dari komunikasi terapeutik pada lansia. Menjelaskan terlebih dahulu tentang komunikasi. Jadi pengertian dari komunikasi itu adalah hubungan antara lebih dari dua orang yang sedang melakukan percakapan atau komunikasi yang mereka lakukan, baik itu dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Jadi untuk pengertian dari komunikasi terapeutik pada lansia tersebut, untuk pengertian dari komunikasi terapeutik pada lansia yaitu kemampuan atau keterampilan seorang perawat untuk membantu klien atau pasien beradaptasi terhadap stres, gangguan kesadaran atau gangguan dari kejiwaannya, psikologisnya maupun dia berhubungan dengan orang lain. Jadi itu adalah pengertian dari komunikasi terapeutik. Jadi apa saja yang harus dapat kita ketahui tentang komunikasi terapeutik ini, yaitu yang harus kita ketahui itu ya yang pertama itu tentang manfaatnya. Jadi ada manfaat yang dapat kita tahu apa manfaat dari komunikasi terapeutik yang kita lakukan pada si lansia tersebut. Yang pertama itu untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan klien. Jadi adanya saling mendorong antara si perawat dan si pasien tersebut dalam berkomunikasi yang baik. Yang kedua itu ada memberikan pengertian tingkah laku, membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi di sini seorang perawat itu dituntut untuk menjadi temannya ketika si pasien kemungkinan datang ke tempat kita untuk semisalnya konsultasi tentang masalah kesehatannya atau masalah psikologisnya. Jadi kita sebagai perawat harus bisa sebagai teman dalam hal untuk membicarakan apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Dan ada juga hal-hal yang harus diketahui seorang perawat dalam menghadapi seorang lansia, karena kita ketahui juga seorang lansia itu adalah orang tua yang dimana pada umurnya itu sudah lebih membutuhkan rasa kasih sayang atau rasa perhatian terhadap diri mereka sendiri. Jadi dengan cara sederhana saja kita dapat mengetahui apa yang membuat mereka senang. Itu mungkin akan membuat mereka lebih percaya dan lebih mau dekat lagi ketika kita ingin berbicara kepada mereka. Seperti yang pertama itu menghormati, menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka seperti mengucapkan salam, seperti pengucapan salam kepada orang tuanya dengan sebutan bapak atau ibu. Karena kita ketahui kalau kita memanggil seseorang dengan sebutan nama, apalagi orang yang tidak kenal itu kan rasanya kurang sopan. Jadi kemungkinan mereka itu akan merasa lebih dihargai ketika kita memanggil mereka dengan sebutan kata bapak ataupun ibu. Kemudian yang kedua itu pada saat kita ingin melakukan kontak, yang kedua itu ada hindari menggunakan istilah yang merendahkan pasien. Jadi untuk pasien kita yang berkunjung ke tempat kita nanti, semisalnya ingin bercerita, kita harus menghindari hal-hal yang berbaur dengan kalimat merendahkan mereka. Seperti contohnya kayak iyalah bapak sudah nggak mampu lagi berjalan, orang udah tua. Untuk kata-kata seperti itu kemungkinan mereka akan merasa tidak dihargai, atau mungkin mereka bisa akan sakit hati karena apa yang kita ucapkan tadi menurut mereka itu tidak pantas untuk didengar. Mempertahankan kontak mata kepada si klien atau si pasien. Jadi kalau kita melakukan komunikasi kepada seseorang, kalau kita tidak memandang matanya atau tidak mendengarnya secara
eyes to eyes, mereka itu merasa juga tidak dihargai, karena ketika kita mendengarkan mereka bercerita tentang apa yang mereka rasakan dalam hidupnya, mereka akan merasa dihargai karena kita peduli, karena kita memang ingin mendengarkan cerita si lansia tersebut. Seandainya kita tidak kontak mata kepadanya, mereka akan merasa kayak si peraut ini dengar nggak ya apa yang aku ceritakan. Mungkin mereka akan bertanya-tanya dalam hatinya. Jadi itu adalah poin yang ketiga. Terus poin yang keempat itu memberi kesempatan pasien untuk menyampaikan perasaannya. Jadi di sini kita sebagai perawat juga tidak semuanya kita harus menceritakan bagaimana cara untuk menghargai si pasien, tapi biarkan kembali si pasien tersebut yang mengatakan bagaimana perasaannya. Misalnya dia akhir-akhir ini sedih, izinkan si pasien tersebut untuk lebih banyak berkata-kata atau bercerita kepada kita dibandingkan kita yang lebih banyak memberikan perhatian kepada mereka. Itu ibaratnya jangan memotong perkataan pasien jika mereka masih ingin bercerita tentang itu. Ada berbicara dengan pelan, jelas, tidak harus berteriak, dan menggunakan bahasa dan kalimat yang sederhana. Jadi kemungkinan memang pasien yang datang ke tempat kita bekerja nanti, kita tidak tahu ya bagaimana mereka, karena kan pasien ini berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda juga orangnya. Ada yang pasien kita nanti istilahnya dia buta ataupun tuli, kemungkinan nanti untuk bahasa yang harus kita gunakan itu kan memang harus kuat, apalagi untuk orang yang bisu gitu, mereka kan payah untuk berkomunikasi kepada kita. Jadi di sini kita itu harus bisa lebih dewasa lagi dalam menanggapi mereka gitu, serta dalam komunikasi kita pun kita harus lebih profesional, karena bagaimanapun juga mereka kan datang ke tempat kita itu untuk bercerita kepada kita, dan kita sebagai narasumbernya mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan di dalam diri mereka sendiri atau di kehidupan mereka yang sedang mereka jalani di masa lansianya. Yang saya sampaikan di dalam komunikasi terapeutik ini, jadilah seorang perawat atau jadilah seorang bidan yang mampu mendengarkan keluh kesah seorang pasien yang sudah lansia. Baiknya kita mendengarkan dulu apa yang menjadi keluh kesah mereka, baru kita memberikan perhatian kita. Berikan mereka waktu yang lebih banyak untuk menceritakan apa yang mereka alami pada saat masa lansianya ini. Dan untuk contoh dari komunikasi terapeutik pada lansia yang bisa saya sampaikan di sini yaitu contohnya seperti misalnya nanti datang seorang pasien yang sudah lansia ke tempat saya bekerja, dia dalam keadaan bisu ataupun tuli, mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Mungkin dengan cara kontak fisik, dengan cara kita memeluk mereka, atau dengan cara memegang tangannya, mungkin mereka akan merasa lebih kayak senang gitu, karena karena kita udah mengerti duluan apa yang mereka mau. Beda halnya dengan seorang lansia yang hidupnya normal. Yang hidupnya normal itu dalam arti mereka bisa berjalan, mereka bisa mendengar, mereka bisa berbicara, maupun mereka bisa melihat. Jadi itu untuk perbedaan lansia yang normal maupun yang abnormal. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang komunikasi dengan kelompok keluarga lansia. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang kelompok keluarga yang berhubungan dengan lansia atau lanjut usia, mungkin mereka adalah orang terdekat yang mereka punya di rumah, dalam bercerita tentang apa yang dia rasakan selama dia sudah menjalani masa menuju masa ke lansianya. Karena kita tahu juga kan di dalam keluarga itu kan ada istilahnya terdiri dari ya, dalam komunikasi keluarga pada lansia ini ada beberapa faktor yang memang harus kita perhatikan, karena kita adalah orang terdekat yang bersama orang tua kita nanti pada saat mereka sudah menuju ke umur lansianya. Jadi yang pertama itu ada faktor fisiknya, kemudian ada faktor psikologisnya,
kemudian ada faktor dari lingkungan. Kemudian di samping itu kita harus banyak meluangkan waktu kepada orang tua kita sendiri pada saat mereka sudah mengalami masa-masa lansianya. Jadi yang dimaksud dari faktor fisiknya itu adalah kita harus lebih dekat lagi tahu bagaimana keadaan fisik mereka, apakah mereka masih kuat lagi, apakah bagian indranya sudah mulai ada pengurangan, baik dari matanya, apakah sudah mulai seperti rabun, pendengarannya, karena kita tahu kan kalau orang tua yang sudah umurnya lansia itu atau lanjut usia itu banyak sekali perubahan, sekitar hampir 50% mereka akan berbeda seperti kita yang masih muda ini. Kalau untuk bagian faktor psikologisnya itu mungkin mereka akan merasa lebih kayak depresi. Kenapa dibilang depresi? Karena kemungkinan salah satunya mereka udah gak kerja lagi. Jadi ketika mereka melihat anak-anak mereka bekerja dan mereka tidak bekerja lagi, mungkin dia akan merasa oh karena mungkin aku sudah gak kerja lagi, kalian gak perhatikan aku lagi. Mungkin istilahnya seperti itu. Komunikasi kelompok keluarga pada lansia ini tidak berbeda dengan komunikasi terapeutik yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana kita sebagai keluarganya sendiri harus bisa menjadi pendengar yang baik kepada orang tua kita. Kita sebagai anak harus bisa memberikan waktu kepada mereka ketika mereka ingin bercerita apa yang mereka lalui dalam satu hari itu. Misalnya satu hari ini mama kayak gini, satu hari ini bapak begini, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik buat mereka. Jadi kita lebih memberikan waktu kita buat mereka, jangan sebaliknya kita pada saat mereka bercerita kita malah main HP, tidak mendengarkan mereka. Di situ mereka akan merasa tidak lebih dihargai dan mungkin mereka akan bisa sedih ataupun stres karena anak-anakku sendiri saja yang kuajak bicara mereka tidak mendengar, apalagi lah orang lain. Mungkin seperti itulah pemikiran mereka nantinya kalau kita tidak menjadi keluarga yang bisa mengayomi orang tua kita sendiri. Kemudian yang kedua itu kita harus bisa memberikan jawaban yang realistis ataupun jawaban yang mereka itu diharapkan. Misalnya mama udah tua, jadi mama pengen punya ini gitu istilahnya. Kita sebagai seorang anak jangan membilang kepada orang tua kita itu spontan, gak usah lah, aku belum punya uang gini. Tapi kasih harapan-harapan kecil kepada orang tua kita itu supaya apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Semisalnya orang tua kita itu pengen tas yang baru, kita bilang gini, iya ma, iya pak, nanti kalau udah ada keluar gajiku cukup untuk bulan depan, ku usahain untuk beli barang apa yang mau mama atau bapak inginkan gitu. Jangan kita spontan menjawab, belum ada uangku mak, belum ada uangku pak. Itu mungkin akan pada saat mendengar itu mungkin mereka akan kecewa gitu. Dan yang terakhir ada cara pendekatan kita kepada orang tua dengan membawa mereka ke tempat atau fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan kita, misalnya rumah sakit, klinik, maupun tempat balai pengobatan lainnya. Kalau mereka bilang aku merasa kayak kurang enak badan, nggak salah kita bawa mereka ke tempat klinik atau balai pengobatan itu untuk dilakukan cek kesehatan atau cek apa yang mereka mau gitu. Jangan kita tolak apa yang mereka inginkan. Kemungkinan kemarin pas kita belajar tentang materi pada lansia, pada proses masa lansia, Ibu Desri mungkin pernah kemarin bilang bahwasanya ada kalimat yang mengatakan seperti ini, satu orang tua dapat mengasuh 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu bisa mengasuh satu orang tua. Jadi itu adalah maksud dari untuk materi
komunikasi kelompok keluarga pada lansia. Jadi orang yang lebih dekat sama orang tua kita yang sudah menuju ke lansia itu, kita harus lebih banyak lagi memberikan kasih sayang kepada mereka, atau bisa menjadi teman semasa hidup mereka sampai mereka nanti tidak ada lagi di dunia ini. Mungkin itu adalah materi yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga ibu dan teman-teman bisa mengambil inti dari pembelajaran kita hari ini dari kelompok 7 dan kelompok. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi singkat dari saya. Salam sehat buat kita semuanya. Salam Stika Santa Elizabeth Medan.